Kejadiannya di Sumatera Selatan mana? Oh, bukan di Jakarta ini. Jadi kantor sekretariat yang diklaim milik pribadi itu diminta kembali. Dulu itu Pak Isra meminjamkan karena PKS memang belum punya kantor. Ada kata-kata meminjamkan. Tahun 2018 Pak Isra diberhentikan sepihak tanpa prosedur. Makanya aset itu diminta. Kan bener gitu. Soalnya kan sudah tidak di PKS lagi. Ya, lalu. Halo, ketemu Om Begawan Ngompol lagi. Nggak bosen ya? Tetap di ngomongin politik, ngompol. Wah, yang penuh intrik, menggelitik, berkelangkarnya banyak. Jadi silahkan tertawa, nggak apa-apa. Politik harus bahagia. Tetap sama, tidak huak, fakta, ya. Tapi penuh canda. Nah ini saya juga kembali mau ngerasani partai politik lagi. Ya namanya aja ngomongin politik lah. Ini pertarungan antara saudara kandung ini. Mulai utrek-utrekan ini. Maksudnya pertarungan partai yang dulunya bersama. Ini terpisah, cerai. Mulai menunjukkan sifat aslinya ini. Ketok ini karakternya ketok ini. Kita sebagai warga masyarakat cukup tertawa dan menonton saja, ora usah melu. Ini tontonan, ini politik memang harus jadi tontonan, meskipun jadi tuntunan, kokean jadi tontonan, tuntunannya sembuh. Ya, yang terbaru, kabar rebutan kantor partai antara PKS dengan Partai Gelora. Oh, ini tahu toh, Partai Gelora yang sekarang dipimpin oleh Mas Anies Mata sama Bung Fahri Hamzah itu loh. Oh, itu kan yang mantan PKS. Lah ini mulai rebutan ini. Merasa dia yang punya lah. Kita kan tahu Gelora didirikan oleh Mas Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah. Ngelmen ngomong itu. Dua orang penting ini pendiri sekaligus vokalis di PKS waktu dulu. Nah, saya cukup salut ini dua orang ini ya memang wah berkarakter sebagai politisi ini. Nah, kejadiannya di Sumatera Selatan mana? Oh, bukan di Jakarta ini. Jadi kantor sekretariat yang diklaim milik pribadi itu diminta kembali. Nah, dulu Pak Isra Saladin memang ketua DPW PKS. Karena di Sumatera Selatan belum punya kantor waktu itu. Dia meminjamkan asetnya untuk dipakai. Nah sekarang Pak Isra sudah jadi ketua DPW Partai Gelora. Ikut Pak Anies Mata sama Bang Fahri lah. Ini kalau gini memang repot ini. Nah otomatis kan diminta kembali itu punya asetnya Pak Isra, otomatis jaluk loh, bentek kuat. Nah saya belum menemukan apa komentar PKS. Nah, bisa jadi hal semacam ini merembet ke partai lain yang juga sejenis. Hati-hati itu yang pecah-pecah itu. Ya, memang politik Indonesia begitu, sah-sah saja. Pecah kongsi itu biasa tuh. Misalnya Partai Demokrat sedang digoyang oleh kubu Pak Muldoko yang hasil KLB. Wah, ini peninjauan kembali ini, deg-degan lagi itu loh. Atau PAN yang bisa jadi terancam oleh Partai Umat. Nah, partainya Mbah Amin Rais itu yang hitam gitu. Ada bintangnya. Nah, dari kejadian begini bukan masalah baru. Oh iya, dulu ya juga sudah ada, sering terjadi. Kalau kita ingat sejarahnya banyak partai dipecah belah karena kepentingan penguasa tidak banyak diakomodir. Yang paling fenomenal adalah PDI Perjuangan. Nah, ingat kan? Kuda tuli yang paling hebat itulah. Nah, dulu yang asli namanya PDI. Partai Demokrasi Indonesia saja itu segi lima buandeng gitu loh. Nah akibat ketidaksukaan Pak Harto pada kepemimpinan Bu Mega dan baru PDIP lah parpol baru yang bisa menumbangkan parpol yang lama. Jadi dari dari PDI Partai Demokrasi Indonesia menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Mbak Mega. Itu waktu dulu ini, saya masih muda waktu itu. Seneng itu tahun ya 986 sampai 98 itu wah bentrok terus itu. Lah cuma bedanya
Antara PKS dengan Partai Gelora ini sama-sama kuat, podo kuate itu. Dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Beda dengan PDIP dulu, PDI dulu. Oh, tekan-tekan Orde Baru, itu beda ini. Yang jelas Pak Ezra sudah melaporkan Ketua DPW PKS ke kepolisian karena dugaan penyerobotan dan perampasan aset. Ya no, itu punyanya Pak Ezra. Nah, asetnya dia cuma dipinjamkan gitu. Nah, lumayan juga aset Pak Ezra yang dikuasai PKS. Oh, ada 2 buah ruko. Rukonya 2. Satu bidang tanah. Itu menurut yang Om Begawan ketahui loh, baca dalam media seperti itulah. 2 ruko itu atas nama Pak Ezra, sementara yang 1 ruko atas nama Pak Muhammad Tukul. Agak aneh nih, agak aneh PKS ini. Sebagai partai berideologi agama, sepertinya hal-hal begini kan tidak perlu terjadi. No. Iya, no. Harus adem harusnya itu. Nah, kalau dulu Pak Ezra masih di PKS ya gak masalah, mesti orangnya udrek-udrekan itu loh. Nah, begitu dipecat, ya asetnya itu dikembalikan, itu asetnya Pak Ezra dalam agama apapun, kan tidak diperbolehkan. Menguasai harta benda bukan milik sendiri. Apalagi itu atas nama partai loh, jangan itu. Masuk hal beginian PKS mesti diajari sama Begawan. Maaf loh. Jangan tersinggung loh. Apa tidak malu sama kader-kadernya itu kalau hal-hal seperti ini jadi utrek-utrekan. Apalagi aset itu dibeli dari uang pribadi Pak Ezra, bukan patungan orang urungan dari kader-kader PKS itu, milik pribadi Pak Ezra yang dipinjamkan untuk digunakan memanage partai PKS di sana tuh. Nah, walaupun begitu, ternyata Pak Ezra juga dilaporkan ke polisi. Ini dilaporkan balik ini dengan tuduhan pasal 266 itu di Polrestabes Palembang, dan PKS mengklaim aset kantor itu merupakan milik partai, bukan milik Pak Ezra Saladin. Nah, ini yang benar mana nih? Ya, kita ikuti aja supaya lebih jelas tuh. Lah apa mereka semua lupa sejarahnya? Historisnya itu harusnya kan dibaca. Diteliti dulu data-datanya. Kalau mencermati yang disampaikan pengacara Pak Ezra, sebenarnya kan sudah jelas loh. Dulu itu Pak Ezra meminjamkan karena PKS memang belum punya kantor. Ada kata-kata meminjamkan. Tahun 2018, Pak Ezra diberhentikan sepihak tanpa prosedur. Makanya aset itu diminta. Kan bener gitu. Soalnya kan sudah tidak di PKS lagi. Ya, lalu PKS tidak mau mengembalikan, ya, boten pareng gitu. Bahasa Jawanya boten pareng, bahasa dia tidak boleh, tidak elok lah. Nah, kebetulan setelah dipecat, Pak Ezra bergabung ke Partai Gelora dan sekarang menjabat ketua DPW. Nah, otomatis kan asetnya mau dipanggil untuk kantor sendiri, untuk kantor Gelora itu loh. Tapi memang agak aneh nih dari kasus ini jadi pembelajaran masyarakat ini. Kasus-kasus seperti ini kan sering terjadi. Masyarakat harus paham kalau terjadi masalah-masalah seperti ini. Entah dari Pak Ezra maupun dari DPW PKS. Yang saya baca loh ini, yang Om Begawan baca ini, tidak ada pihak yang menunjukkan bukti kepemilikan secara akurat berupa sertifikat misalnya. Atau saksi-saksi yang mengetahui kepemilikan itu. Lagi agak aneh juga ini. Atau misalnya bukti pembelian atau transaksi di notaris, harusnya kan bisa ditunjukkan. Apakah bisa asal main klaim begitu saja? Nah, buktikan saja siapa yang bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan maupun bukti adanya akad jual beli di notaris, yaitu pemiliknya yang sah. Orangnya langel seperti itu. Karena ini sebuah perdebatan atau gugatan hukum yang sudah jelas harus memberikan bukti akurat. Lah, Pak Ezra juga lumayan mencurigakan. Maaf loh Pak Ezra ini menurut Om Begawan ini. Masa dipecat tahun 2018 baru sekarang meminta asetnya kembali. Dulu loh Pak. Apa 4 tahun lalu ngapain jenengan itu? Atau masyarakat kalau punya ruko yang buat cari duit, baru-baru dipinjamkan ke partai. Apalagi seperti ini sudah dipinjami lupa mengembalikan, sing ngili repot itu. Ya, tapi ini tetap kita sebagai masyarakat mendapat pembelajaran yang baik dalam sisi hukum, sisi penyelesaian. Ini menjadi sebuah gambaran bagi masyarakat ketika mendapatkan masalah seperti ini. Ya, semoga
Kejadian ini tidak merembet ke PAN sama Partai Umat, jangan ya Pak Amin Rais. Atau Demokrat kubu KLB Muldoko, Pak Muldoko dengan kubu Mas Ahaye, oh janganlah, masa masyarakat yang ngarep milih itu malah bingung nanti. Partai politik semestinya memberi contoh yang baik, terutama ketika berhadapan dengan hukum. Apalagi di Sumatera Selatan yang lebih dikenal dengan lingkungan yang agamis, harusnya lebih tenang, ya, lebih amanah gitu loh. Lebih memberikan solusi agar masyarakat tidak gamang, tidak bingung gitu loh. Ya. Kalau partai berideologi agama ini berideologi agama, itu perilakunya aja mengangkangi hukum, kan repot gitu loh. Karena masyarakat melihat contoh yang baik jika partai politik itu berideologi agama, itu harus itu. Nah, lahirnya Partai Gelora itu dari konflik internal yang tidak selesai di PKS. Monggo, jadilah teladan kebaikan bagi masyarakat agar masyarakat paham dan tetap memilih panjenengan. Begitu aja, ini pesan dari Om Begawan loh, tidak gurui loh ini. Kalau gitu ya, sampai jumpa lagi pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, tetap salam ngompol. Sampai jumpa.